Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api sehingga Allah selamatkan. Dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka, para musuh-musuh, mengatakan dalam menakut-nakuti, sungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian, maka takutlah kepada mereka. Ucapan itu justru menambah iman mereka dan mereka berkata, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam surah Al-Imran ayat 173, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada riwayat lain masih di nomor yang sama, kita baca dulu semua riwayatnya, nomor 77 ini. Dari juga riwayat Bukhari, Ibnu Abbas juga meriwayatkan, beliau berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhir kata-kata Nabi Ibrahim AS saat dilemparkan ke dalam api ialah, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Imran 173. Kalimat ini kalimat penolong di saat seseorang muslim dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Bahkan seseorang kalau bisa mengamalkan dalam setiap ucapannya ini, baik itu masalah kecil atau masalah besar, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, kata para ulama Allah pasti akan tutupi permasalahannya itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan di sini tentang masalah Ibrahim alaihissalam mengucapkan pada saat dilempar di api untuk menjelaskan, ketahuilah kalau Ibrahim alaihissalam selamat justru karena kalimat ini. Api berkobar, dilempar ke dalamnya dan selamat justru karena kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang fitnah Bapak Ibu sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang ganggu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan, Allah akan jadi pelindung bagi dia, ya. Kita pasti akan ditolong dan kita akan dilindungi. Dan kasus Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis ini, dan Nabi Muhammad SAW ucapkan pada saat orang-orang berkata kepada beliau. Jadi ini ahli tafsir mengatakan ini terjadi pada saat kasus Hamrat Asad, peperangan Hamrat Asad. Jadi di perang Uhud Nabi SAW muslimin sempat terkalahkan dan luka-luka semua badannya. Ini pernah saya ceritakan kisahnya. Tidak ada satupun sahabat termasuk Nabi SAW kecuali luka. Dan minimal mereka punya 3 luka di badannya. Sabetan pedang, tombak, luka semuanya. Sampai ada sahabat gak bisa lagi jalan, tinggal dipikul lalu dimasukkan ke dalam rumahnya. Itu terjadi di tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Pas sudah selesai perang terjadi habis duha, kemudian selesai peperangan menjelang asar. Sudah sore, orang-orang musyrik sudah pulang, Nabi SAW pulang bersama muslimin. Jenazah-jenazah dikuburin syuhada Uhud, kemudian pulang ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, tiba waktu sholat maghrib dan isya, Nabi SAW imami sholat, sedikit sekali sahabat yang hadir. Karena mayoritasnya luka di perang. Yang ikut perang kan sekitar 700 orang, ya, bersama Nabi SAW. Maka yang tinggal di masjid orang-orang tua, anak-anak gitu. Ada juga sahabat yang masih merasa kuat hadir bersama Nabi SAW. Rupanya Nabi pada saat itu menerima wahyu. Pas habis sholat subuh, menerima wahyu. Kalau perintah Allah seluruh yang ikut di Uhud kemarin, keluar kejar Quraisy. Dan tidak boleh orang baru, harus mereka saja. Yang luka-luka itu. Gitu kan. Ini luar biasa nih kisahnya. Sampai-sampai kita bisa bayangkan kalau kena pisau dapur saja tangan kita, ya, dan berdarah itu sudah sakit luar biasa. Atau mungkin kena apalah ya, kakinya kena paku misalnya. Ini badan mereka
Minimal di antara mereka itu kena 3 sabetan pedang atau tusukan tombak, luka. Ada yang penuh 70 luka di badannya, gitu kan. Tapi perintah Allah SWT suruh keluar mereka. Maka para utusan Nabi SAW keliling Madinah. Wahai yang hadir di Uhud kemarin, dan bukan selain kalian, tidak boleh orang baru, bukan orang yang sehat, yang sakit-sakit itu kemarin. Semuanya kalian diperintahkan oleh Allah, wahyu telah turun kepada Nabi SAW untuk menyerang Quraisy. Uniknya pada saat itu, semua sahabat yang tadinya luka-luka ini bangkit, bangun. Ada yang jalan merangkak, ada yang dipikul sama temannya, ada yang dibantu oleh anak-anaknya dinaikkan di atas kuda. Pokoknya mereka jalan semua. Sampai ada 2 anak muda, seluruh kepalanya sampai kakinya luka, adik kakak umur 16-15 tahun dua-duanya. Mereka tergeletak, ibunya lagi rawat. Lewat depan rumah mereka, utusan Nabi SAW. Hai yang sudah ikut di Uhud kemarin, muslimin. Rasulullah SAW menerima wahyu menyuruh kalian menyerang Quraisy. Dan Nabi SAW menunggu sekarang di pintu gerbang Madinah. Maka si kakak bilang sama adiknya, bagaimana bisa kita tetap di ranjang sini sementara utusan Rasulullah SAW sudah memanggil kita? Adiknya bilang, bagaimana caranya kita pergi? Bergerak dari ranjang aja nggak bisa. Kata kakaknya, saya seret kamu beberapa langkah, kamu seret saya beberapa langkah. Harus kita pergi. Lalu mereka saling seret-seret berdua dalam kondisi luka. Sampai orang yang lihat menyaksikan nangis semua pada saat itu. Kejadian luar biasa ini. Pasukan Nabi SAW berkumpul di pintu gerbang Madinah, semuanya luka. Dalam kondisi kesakitan. Ya, mereka masih ada yang ditampal dengan daun-daun badannya. Lalu Nabi SAW melihat mereka, lalu mengatakan, bergeraklah. Bergerak, jalan. Bukan pasukan baru ini. Rupanya, orang-orang munafik di Madinah mengirim informasi kepada Quraisy. Quraisy masih istirahat di satu tempat namanya Hamrat Asad. Lokasi. Ya, kalau Hamrat Asad ini terjemahnya sebenarnya singa merah ya. Itu makna, itu nama sebuah gunung di sana. Yang gunung itu kelihatannya bentuknya mirip singa dan warnanya kemerah-merahan. Itu sebagian ahli sejarah mengatakan. Sebagian lagi mengatakan memang di situ diberikan nama saja Hamrat Asad. Ya. Maka orang-orang Quraisy bingung. Mereka lalu bertanya kepada orang-orang munafik yang datang bawa informasi. Yang Muhammad bawa ini, pasukan baru atau pasukan kemarin? Kata mereka yang kemarin, dalam kondisi luka-luka. Gitu kan? Jadi bukan orang baru untuk berperang. Ternyata itu malah melemahkan Quraisy. Karena mereka mengatakan, bagaimana bisa orang yang luka-luka mau berperang? Berarti mereka betul-betul mau mati. Ini bahaya, bisa dendam. Daripada kita menghadapi mereka, lebih baik kita pulang ke Mekah bawa berita kemenangan. Lalu mereka mengutus beberapa orang menuju ke pasukan Nabi SAW untuk menakut-nakuti. Datanglah beberapa orang ke pasukan Nabi SAW lalu mengatakan, hai Muhammad, dari jauh, hai muslimin, kalian mau melawan lagi? Kemarin kan sudah kalah. Gitu kan? Dan itu terjadi hari Ahadnya. Karena Nabi SAW keluar hari Ahad pagi. Quraisy juga sudah bergerak meninggalkan Hamrat Asad. Janganlah kalian melawan. Karena pasukan Quraisy 2.000 lebih. Pasukannya kan 3.000 orang. Ada korban beberapa orang. 2.900 pasukan Quraisy masih ada. Mereka sudah kuat dan mereka akan menyerang kalian. Supaya takut gitu. Ternyata seluruh sahabat bersama Nabi SAW itu 700 orang atau 630 orang. Karena ada 70 korban Uhud ya pada saat itu. Mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Itu makna daripada potongan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi SAW ketika mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya, sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian. Artinya Quraisy akan kembali melawan. Maka takutlah kepada mereka, pulanglah ke Madinah sebelum kalian dibunuh semua. Maka ucapan itu justru menambah iman mereka, maksudnya para sahabat dan Nabi SAW, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Justru Allah membuat mereka ketakutan. Akhirnya orang-orang Quraisy pulang semua dan Nabi SAW tiba di Hamrat Asad pada saat itu dan berkemah di situ selama 3 hari untuk membuktikan pada Quraisy memang betul-betul mau berperang. Tentu banyak hikmahnya di sini. Hikmah yang pertama, perang Uhud adalah perang kedua muslimin
Artinya masih baru berperang. Sebelumnya Badar menang, sekarang Uhud kalah, gitu kan? Maka itu membuat shock secara kejiwaan. Supaya sahabat tidak shock berperang, tetap mau berperang, maka hikmah ilahi disuruhlah mereka keluar. Dan ternyata betul, dengan mereka keluar, Quraisy takut. Jadi tidak berpengaruh masalah luka-luka mereka itu, gitu kan? Akhirnya mereka pulang ke Madinah dalam kondisi puas. Walaupun mereka dikalah di Uhud, ternyata di Hamrat Asad mereka tunggu sampai 3 hari, Quraisy nggak berani datang. Maka menghidupkan kembali ma'nawiyah dalam bahasa Arab, artinya semangat itu kembali lagi hidup ya, untuk berperang, dan betul terjadi. Setelah itu para sahabat semangat lagi mengejar mati syahid. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk membuktikan kepada para sahabat, kalaupun kalian sampai berperang dalam kondisi kalian luka-luka, tetap Allah akan berikan kemenangan pada saat itu. Kalau seandainya Quraisy kembali menghadapi muslimin di Hamrat Asad, maka Allah akan memastikan kemenangan walaupun mereka luka-luka, dan akan terjadi korban yang besar pada Quraisy. Tapi karena mereka tidak kembali, maka Allah SWT memberikan ketenangan jiwa kepada muslimin dan menganggap sudah menang. Ya. Ketiga, memberikan hikmah kepada tentang kisah itu tentunya kepada para sahabat, kalau memang target seorang muslim adalah akhirat. Sekalian kalian sudah niat mati syahid, kejar surga, udah jangan setengah-setengah. Badan sudah luka sekalian. Gitu. Jadi mereka pun semangat pada saat itu mengejar mati syahidnya. Jadi kalimat ini Bapak Ibu sekalian gunakan dalam setiap keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan. Apa saja kita merasa tidak nyaman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Keinginan belum terpenuhi, ya, niat-niat belum tersampaikan, kaki belum sampai ke tujuan, ya, tangan belum sampai menjama. Hal itu adalah hal-hal yang merupakan hak kita dan keinginan yang baik. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Hadis nomor 78 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Akan masuk surga orang-orang yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada yang berkata artinya adalah mereka bertawakal, dan ada pula yang berkata hati mereka lembut. Hati burung lemah, lembut, ya. Itu sudah diadakan survei juga secara ilmiah, ditemukan dari segala jenis hewan, maka burunglah ditemukan hewan yang paling lemah, ya. Walaupun ada burung-burung seperti elang, raja wali, burung-burung yang mungkin punya kekuatan, tetapi tetap saja secara umum burung itu lemah. Sebagian ulama mengatakan kelemahannya juga karena bentuk hatinya kecil. Sebesar apapun burung, tetap hatinya kecil, gitu kan? Sehingga tidak menampung seperti hewan-hewan yang badannya besar. Dan ini maknanya adalah lembutnya. Lembutnya. Kalau ada orang seperti itu hatinya lembut sekali. Dia dijahati, dia tetap tenang. Orang minta maaf, diterima maafnya. Dia mudah. Dia terima dalam keadaan apapun, bersyukur kepada Allah. Lembut, ahli surga udah. Kalau kita temukan ada orang begini, Masya Allah selalu senyum, ramah. Ada orang begitu ya, bawaannya selalu nyaman aja. Kita bahkan mungkin tidak pernah lihat mukanya marah gitu. Selalu baik, senyum. Itu ahli surga. Cirinya sudah begitu. Ya. Jadi bukan berarti kita lemah ya, tetapi lembut, beda. Lemah itu artinya kita sama sekali tidak punya kekuatan, tidak punya pendapat, enggak, bukan itu. Tapi lembut enggak, lembut tetap punya orang, punya pendapat, sampaikan. Tidak pernah terucap kata-kata kotor di lisannya, tidak pernah melotot matanya, tidak pernah memukul tangannya, tidak pernah menendang kakinya. Semuanya ya sudah, gitu. Mudah bagi dia, dimudahkan urusan dia, tidak bersih tegang, ya. Biasanya juga Masya Allah orang seperti ini Allah kasih awet muda mukanya. Biarpun sudah berumur masih kelihatan muda. Biasanya orang bilang, oh kok nggak seperti umurnya ya. Berapa umurnya? 50, kayaknya 20 ya. Tapi tidak selamanya juga. Umumnya orang begitu. Kesimpulannya adalah kalau orang hatinya lembut,
semuanya dimudahkan sama dia, takdir Allah baik buruk diterima, ahli surga. Itu maknanya. Berarti mafhum mukhalafah adalah diambil hukum secara berlawanan dengan ini, siapa yang hatinya keras masuk neraka. Ya. Bahkan Allah SWT memastikan ahli maksiat itu dan orang kafir hatinya bisa keras. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapapun yang berbuat kebaikan, Allah akan titikkan cahaya putih. Dia buat dari kebaikan, cahaya putih lagi. Dia buat dari kebaikan, cahaya putih. Sampai hatinya bercahaya dan lembut. Sehingga dia bisa menerangkan cahaya itu kepada orang-orang. Dan seseorang berbuat dosa, kalau buat dosa Allah titikkan titik hitam. Noda hitam. Kalau dia tidak tobat, tidak bersihkan, maka titik hitam lagi kalau dia buat dosa. Terus begitu. Kalau dia terus ngotot dengan dosanya, tiap hari bangun tidur, siapa yang mau digosipin lagi nih? Siapa yang mau didolimi lagi? Siapa yang mau ditipu lagi? Terus targetnya ikuti syaitan, maka nanti hatinya menjadi hitam kelam, bahkan Allah mengatakan bisa lebih keras dari batu. Au asyaddu, ya, qaswah. Keras hati itu. Kalau sudah keras hati ini Bapak Ibu sekalian bahaya. Karena mau orang meninggal depan mata kita, mau terjadi bencana alam, tidak tersentuh. Sudah nggak ingat akhirat. Ada orang lunak hatinya, subhanallah. Lihat ada orang mati, dia langsung tersentuh. Ya Allah, kalau saya mati seperti dia gimana nih? Jadi kan bahan muhasabah. Dan itu tidak bisa kecuali memang kita sudah rutin berbuat amal saleh. Baru hati kita lunak. Hasan Basri rahimahullah pernah jalan antar jenazah sambil berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, berzikir. Dan dia meneteskan air mata. Lalu ada anak muda sebelahnya nanya, hai imam, dia tahu ini orang besar, ulama. Imam itu kayak kita kiai, ustaz. Hai imam, kenapa anda berzikir? Hai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir. Cepat sekali ambil pelajaran dari kejadian gitu loh. Orang lunak hatinya, ya. Lihat ada orang tabrakan, tersentuh. Dengar tentang neraka, tersentuh, ya. Tentang surga itu lunak, hatinya lunak. Itu seperti tadi dimasukkan dalam hadis yang sebelumnya, atau hadis ini tentang masalah hatinya lunak seperti burung itu, ya. Baik, kemudian nomor 79, hadis kelima dalam bab yakin dan tawakal kita ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu gaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. فأدركتهم الكائلة في واد كثير الإضاء atau كثير الإضاه ya. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا قال ما يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya dia pernah ikut satu hari berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Nanti kita jelaskan, ini terjemahan dulu ya. Ketika Rasulullah SAW pulang, dia ikut pulang bersama mereka. Dan mereka tiba di sebuah lembah yang penuh dengan pohon berduri. Di waktu tengah hari, siang. Rasulullah SAW turun singgah di situ, sedangkan orang-orang pun berpencar bernaung di bawah-bawah pohon. Rasulullah SAW singgah di bawah pohon samura atau pohon berduri yang besar dan beliau menggantungkan pedangnya di sana. Kemudian kami pun tertidur. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami dan ternyata di samping beliau ada seorang laki-laki Badui. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang ini mencabut pedangku dan menodongnya kepadaku ketika aku tidur. Maka aku bangun ketika pedang sudah terhunus di tangannya. Lalu dia berkata, siapa yang bisa menjagamu dariku? Orang itu berkata kepada Nabi SAW, aku katakan Allah sebanyak 3 kali. Dan beliau tidak menghukumnya dan beliau duduk. Ya. Atau dan beliau duduk di sini. Dan lalunya dihapus saja.
Ini sebenarnya kejadian peperangan Nabi SAW, disebutkan dalam hadis ini atau riwayat ini, berperang menuju ke arah Najd. Najd itu wilayah utara Jazirah Arab, ya, lebih kepada Irak, ya, ke arah Irak. Ini salah satu peperangan Nabi SAW waktu ingin menghukum suku-suku Arab yang ikut dalam perang Ahzab. Jadi waktu itu Nabi SAW mengepung mereka, kemudian sampai menyerang mereka dan mereka melarikan diri. Nabi SAW tinggal dan membersihkan wilayah tersebut dari orang-orang yang memang kufur. Kemudian beliau pulang, sampailah di wilayah yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah ini. Kisahnya adalah pada saat Nabi SAW mengizinkan sahabat untuk istirahat dan mereka bernaung di bawah-bawah pohon di siang hari. Mereka tidak memasang kemah lagi karena hanya istirahat sebentar mau pulang ke Madinah. Rupanya suku yang diserang oleh Nabi SAW tadi itu, mereka melihat dari kejauhan dari atas gunung dan mereka lihat muslimin lagi istirahat. Maka mereka saling berkata satu sama yang lain, kelihatannya Muhammad sedang sendirian, karena Nabi SAW sendirian di bawah pohon, lagi istirahat, lagi tidur. Sahabat juga semua lagi tertidur. Siapa di antara kalian yang akan membunuhnya? Maka ada satu dari suku tersebut, orang Badui, keluar mengatakan saya. Lalu dia pun terus saja mendekati pasukan muslimin sampai berhasil berada di pohon yang ada Nabi SAW. Bukan cuma itu, dia berhasil mengambil pedang Nabi SAW, kemudian dia letakkan di leher Nabi. Sudah tinggal di garis, Nabi SAW bisa meninggal. Begitu dia letakkan di leher Nabi SAW, Nabi buka matanya, bangun tidur, kaget, ini musuh. Sahabat gak ada yang menjaga Nabi SAW. Maka orang itu mengatakan, hai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu sekarang dari aku? Maka Nabi SAW mengatakan, aku mengucapkan dengan tenang Allah. Yang kedua kali Allah, sampai 3 kali Allah. Tiba-tiba tangan orang Badui itu gemetar, lalu jatuhlah pedang Nabi SAW. Begitu jatuh, Nabi SAW memegang pedang tersebut, lalu mendorong si Badui jatuh ke tanah, lalu Nabi SAW letakkan pedang itu di lehernya sambil mengatakan, siapa yang menolongmu sekarang dari aku? Maka orang Badui tersebut terdiam, karena mereka masih kafir, belum beriman kepada Allah SWT. Maka pada saat terjadi itu, sahabat-sahabat masih pada tidur nih. Maka Nabi SAW panggil mereka. Maka sahabat pun pada berkumpul semua di situ. Mereka bingung kenapa Nabi SAW meletakkan pedang di leher orang nih. Tidak tahu cerita tadi gitu. Maka Nabi SAW ceritakan, tadi waktu lagi tidur, orang ini datang mengambil pedangku dan meletakkan pedang seperti posisi aku letakkan pedang sekarang di lehernya. Lalu dia bertanya kepadaku, siapakah yang bisa menolongmu hai Muhammad dari aku? Maka aku menjawab Allah 3 kali. Lalu kemudian gemetar tangannya, aku membalikkan keadaan dia, mendorongnya ke tanah, lalu meletakkan pedang di lehernya, lalu aku mengatakan, siapa yang akan menolongmu? Ternyata dia tidak punya jawaban untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Dan waktu itu kalau Nabi SAW ingin membunuhnya, tinggal ditusuk pedang, selesai, mati. Tapi riwayat ini menjelaskan Nabi SAW memaafkan orang tersebut, melepaskan pedangnya, lalu Nabi SAW duduk. Gara-gara kejadian tersebut orang tadi masuk Islam. Ya, kejadian itu. Tapi saksi bahasan kita di sini sebenarnya ingin dititik beratkan adalah tentang masalah perkataan Nabi SAW Allah. Jadi kalau kita dalam keadaan genting pun menyebut nama Tuhan ini penting sekali. Tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah, ya. Selalu kalau ditanya siapa yang akan menolongmu, siapa yang akan menyembuhkanmu, siapa yang akan membayar utangmu, Allah. Selalu jawaban kita Allah. Tidak ada jawaban yang lain. Maka kalimat ini kata ulama sudah cukup membuat Allah Subhanahu wa taala seperti lagi dipanggil, ya Allah tolong saya. Siapa yang akan bayar utangmu? Allah. Siapa yang akan menyembuhkan kamu? Allah. Siapa yang akan memudahkan? Siapa yang akan nikahkan kamu nanti? Allah. Siapa yang akan mengajarimu? Allah. Semuanya Allah bagi dia jawabannya. Itu makna hadis ini. Juga dalam riwayat yang lain masih nomor yang atau hadis yang sama nomor 79 ya. Dalam riwayat Jabir yang lain beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa'. Fa idza ataina 'ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajara. Fakhtaratahu faqala takhafuni
Qala la. Qala faman yamna'uka minni? Qala Allah. Kami bersama Rasulullah SAW dalam perang Dzatur Riqa'. Dan ini yang disebutkan nama peperangannya. Ada footnote di situ nomor 107. Perang Dzatur Riqa' disebutkan demikian karena mereka menambal panji-panji mereka di sana. Nah, pendapat lain karena kaki mereka terluka, lalu mereka membalutnya dengan potongan kain. Dan ada yang berpendapat yang lain. Nama peperangannya. Ketika kami mendapati pohon yang rindang, kami membiarkannya untuk Rasulullah SAW. Maka datanglah seorang laki-laki musyrik sedangkan pedang Rasulullah SAW tergantung di pohon. Dia kemudian menghunus pedang itu lalu berkata, kamu takut kepadaku? Lalu Nabi SAW menjawab, tidak. Lalu dia berkata, siapa yang akan menjagamu dariku? Maka Nabi SAW menjawab, Allah. Ini sama dengan riwayat tadi ya penjelasannya. Cuma tinggal di sini ada tambahan bagaimana Nabi SAW, ada tambahan nama peperangan Dzatur Riqa' dan juga bagaimana akhlak para sahabat kepada Nabi SAW. Jadi mereka selalu mendahulukan Nabi SAW dalam segala keadaan. Termasuk di sini perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami menemukan kalau tiba di satu lokasi pohon yang paling rindang, yang paling nyaman, yang paling bagus ya, maka itu dibiarkan untuk Nabi SAW. Dan ini perilaku sahabat ya, selalu begitu. Mereka selalu melakukan, kalau Nabi SAW jalan lagi panas, mereka tutupin Nabi SAW. Berusaha ambil pelapa-pelapa kurma ditutupin. Kalau Nabi SAW jalan, mereka selalu membiarkan Nabi SAW di depan dan mereka di belakang. Bahkan para sahabat tidak ada yang berani menatap wajah Nabi SAW karena wibawahnya Nabi SAW dan menghormati beliau alaihissalatu wassalam. Itu kita ambil pelajaran dari potongan. Dan kami membiarkan, kami mendapati pohon yang rindang dan kami membiarkan untuk Nabi SAW. Di sini juga ada potongan hadis, penutupannya agak berbeda dengan lafaz yang pertama adalah, kalau yang pertama orang Badui tersebut menghenuskan pedang lalu mengatakan, siapa yang bisa menolongmu dari aku, hai Muhammad. Kalau di sini dia mengatakan, orang Badui itu masih sempat bilang, apakah kau takut dengan aku? Nabi SAW mengatakan tidak. Dan ini ciri orang mukmin, tidak akan takut kecuali kepada Allah. Nggak boleh takut, walaupun pedang sudah depan mata. Nggak usah takut. Bagaimanapun kejahatan, besarnya kekuatan yang ada depan kita, kalau kita benar, maka tidak usah takut. Nggak boleh takut. Orang mukmin harus jauh dari sifat pengecut. Karena takut ini akan ditunggangi oleh syaitan untuk menguasai kita. Jadi nggak boleh takut. Syaitan suka membisikkan kekhawatiran. Nanti kalau saya nasihati ini pasangan saya, dia tersinggung nanti cerai. Nggak usah nasihatin deh. Nggak. Syaitan itu was-was. Nggak boleh, ini salah, ingatkan. Nggak boleh, selebihnya tawakal. Kalau gara-gara dinasihatin marah ya sudah terserah. Tapi yang penting kita nasihatin karena Allah dan kita benar. Tapi juga dengan adab, tata krama tentunya. Dengan santun. Nggak boleh ini salah, agama larang. Nggak mau tahu ya sudah. Yang penting kita tidak boleh membiarkan, tidak boleh takut, khawatir sehingga tidak menegakkan kebenaran. Nggak bisa. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita berada di rel Allah. Yang jadi masalah ini, kalau cobaan bertemu dengan maksiat ini bahaya. Karena cobaan ini butuh keimanan ekstra. Seperti orang lagi sakit. Ya. Kalau kita lagi sakit, kita butuh obat dan kita butuh fisik yang kuat. Cobaan kalau ada, justru orang harus, tentu tidak boleh orang buat maksiat dalam segala keadaannya. Tapi kalau cobaan lagi ada, jangan buka pintu maksiat. Karena kalau buka sedikit saja, makin memberatkan permasalahan. Kayak orang lagi stres dalam rumah tangganya, pergi ke diskotik malah mabuk. Malah pergi sama teman-temannya yang ahli maksiat. Malah habis waktunya untuk nonton dan seterusnya. Malah ke maksiat, malah sulit dia. Kalau dia dalam keadaan cobaan, itu berarti seperti orang lagi sakit. Memang butuh istirahat. Malah tidak ada pintu dosa sama sekali. Kalau kita sudah benar-benar tidak sedang maksiat dan ada cobaan datang, yakin kita akan keluar dari masalah itu. Tidak akan ada masalah sama sekali. Dan tidak usah khawatir. Benar-benar. A, B, B. Nggak ada. Seperti itulah. Karena itu juga harus kita menjawab. Mengatakan tidak. Nabi SAW sudah dipegang pedang, akan ditusuk leher beliau, bisa meninggal. Apa kau takut dengan aku? Tidak. Lalu dikatakan siapa yang akan menjagamu dariku? Maka beliau menjawab Allah. Masih di nomor 79. Riwayat Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya, qala ma yamna'uka minni, qala Allah, qala fasaqata as-sayfu min yadihi, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf,
فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. Maka dia bertanya, ini riwayat lain yang menguatkan dua riwayat tadi sebelumnya, siapa yang akan melindungimu dariku? Jadi langsung riwayat penutupan tadi ya, pada saat orang musyrik itu sedang pegang pedang dan yang akan menusuk leher Nabi SAW. Siapa yang akan melindungimu dariku? Maka beliau menjawab Allah. Maka dia pun berkata, maka tiba-tiba pedang itu terlepas dari tangannya. Lalu Rasulullah SAW mengambil pedang tersebut dan balik bertanya, setelah meletakkan pedang itu di leher musuh tadi, siapa yang akan menghalangimu dariku? Maka dia berkata, jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang. Maksudnya orang yang bisa memaafkan walaupun pedang sudah di tanganmu. Ini bahasa santunnya orang Badui, bahasa asli bahasa Arab. Jadi dia mengatakan, kun khaira akhidin. Artinya, jadilah engkau sebaik-baik orang yang punya kekuatan tapi bisa memaafkan. Maka pada saat itu beliau bertanya, apakah engkau mau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah? Orang itu menjawab, tidak. Akan tetapi aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan memerangimu dan tidak akan bersama orang-orang yang memerangimu. Maka beliau pun melepaskan orang tersebut. Lalu orang itu pergi menemui teman-temannya, ke sukunya kembali. Lalu dia berkata, aku datang pada kalian dari hadapan orang yang paling baik. Tentu di situ ada beberapa kosakata yang sedang dijelaskan, tapi saya tidak perlu baca karena itu maknanya sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang tadi tidak masuk Islam, tetapi dia berjanji kepada Nabi SAW tidak akan memeranginya. Dan tadi saya sudah sebutkan ada beberapa buku-buku sejarah yang menyebutkan orang ini sempat masuk Islam. Ya. Itu khilaf di antara ahli sejarah. Baik, kita masuk ke nomor 80. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khimasan wa taruhu bitana." Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tentu dia Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberi rezeki burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Dan maknanya adalah, kata Imam Nawawi, ia pergi di awal hari dalam keadaan khamasa, yakni perut yang kurus karena rasa lapar, dan ia pulang di akhir hari dalam keadaan bitana atau perutnya penuh. Hadis ini sudah kita singgung tadi, tapi yang jelas ini menjelaskan kalau orang betul-betul berpasrah kepada Allah, bertawakal, Allah pasti akan berikan kepadanya rezeki. Ya. Hadis 81, karena ini sudah saya jelaskan maka saya tidak paparkan lagi. Dan hadis ke-7 dalam bab kita ini, dari Abu Imara Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, wahai fulan, Nabi SAW berkata kepada seseorang, apabila kamu hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka ucapkanlah, baca doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah kepadamu aku serahkan diriku. Kemudian dikatakan, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan kepadamu pula aku arahkan atau hadapkan wajahku. Lalu dikatakan, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku kembalikan perkara-perkara urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku mengarahkan punggungku atau sandarkan kepadamu. Ragbatan, dengan penuh rasa harapan, warahbatan, dan rasa takut, ilaik. La malja wala manja minka illa ilaik, dan tidak ada perlindungan dan tidak ada jalan selamat darimu melainkan kepadamu. Amantu bi kitabika alladzi anzalt, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalt, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Maka seandainya engkau meninggal pada malammu itu, engkau benar-benar mati di atas fitrah. Dan jika engkau berada di esok hari, maka engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nanti kita jelaskan seperti biasa. Hadis selanjutnya masih di nomor 81 tapi riwayat lain. Dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu beliau berkata,
Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma ittaji' ala shikkika al-ayman wa kul." Wa dzakara nahwahu, thumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk sholat, kemudian berbaringlah pada sisi kananmu dan ucapkanlah. Di situ lalu dia menyebutkan seperti hadis tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, dan seterusnya. Kemudian dia berkata, dan jadikanlah ia sebagai akhir apa yang engkau ucapkan. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, "Idza awaita ila firashika," atau "idza ataita majja'aka," riwayat lain, apabila engkau menuju ke ranjangmu. Ini isyarat pada saat akan tidur. Ya. Walaupun hadis ini menjelaskan ada kalimat di malam hari, karena umumnya orang tidur malam hari, sebagian ulama mengatakan ini masuk setiap kali ingin tidur. Maka bacalah, ucapkanlah, ini potongan pertama tadi yang kita ambil, kalau kau menuju tempat tidurmu. Bisa bermakna malam hari saja atau bermakna secara global semuanya kesempatan tidur, siang atau malam. Ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Artinya, dalam segala keadaan ya Allah, nikmat sedang melimpahkah, cobaan sedang banyakkah, tetap aku berpasrah kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku mengarahkan wajahku kepadamu. Ya, termasuk sunnah Nabi SAW adalah kita menghadap ke arah kanan. Ya. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan kalau bisa seseorang meletakkan ranjang tidurnya, ya, itu pada saat dia lagi tidur dan dia balik kanan, arah mukanya ke kiblat. Jadi misalnya kiblat di sini ke sana kan ya, ke arah saya sekarang menghadap ini, maka berarti kepala di kanan atau di kiri kita ini. Jadi kalau kita tidur ke arah kanan, kita seperti ini. Ya. Itu termasuk ijtihad ulama yang mengatakan wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu, maksudnya ke arah kiblat ini yang sudah Allah suruh kita sholat menghadap sana. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Urusan apa saja? Yang sudah selesai ya Allah, yang belum selesai ya Allah, aku serahkan kepadamu. Maknanya adalah, kalau yang sudah selesai, mudah-mudahan sudah tidak lagi hisab untukku hari kiamat. Yang belum selesai, ya Allah, kalaupun aku meninggal, selesaikanlah. Ya. Dan ada hadis lain yang berbunyi, Allah itu kalau dititipkan sesuatu, maka dia akan menjaganya. Ya. Maka kita menitipkan sesuatu kepada Allah, perkara kita. Wa fawwadtu amri ilaik, aku kembalikan seluruh perkaraku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku meletakkan juga punggungku, ya, menghadapmu. Jadi sama tadi, posisi kalau kita tidur menghadap sisi kanan dan meletakkan tangan kanan kita di bawah pipi seperti sunnah Nabi SAW, berarti wajah menghadap kiblat, punggung pun ikut menghadap kiblat. Ragbatan wa rahbatan ilaik, aku selalu penuh dengan ragbah, rindu ingin bertemu denganmu, rindu ingin mendapatkan rahmatmu, surgamu. Itu ragbah namanya. Dan rahbah pakai ha, tadi yang pertama pakai gain, ya. Jadi ada perbedaan. Kalau rahba artinya penuh rasa takut, khawatir. Jangan sampai engkau hukum dengan dosa-dosaku ya Allah. Ya. Ini tentu kalimat merendahkan diri. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bergantung. Enggak ada lagi tempat aku meminta pertolongan kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku telah beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, Al-Quran. Apapun isinya, tidak aku ragukan sama sekali. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Alif lam mim, kitab Al-Quran adalah betul-betul benar, petunjuk bagi orang beriman dan tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu dikatakan wa bi nabiyyika alladhi arsal, dan aku beriman juga kepada nabimu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman. Artinya sama dengan orang mengucapkan syahadat. Beriman kepadamu ya Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka immitta min lailatika, kalau engkau meninggal pada malam itu, mitta 'alal fitrah. Engkau akan meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya Islam. Dalam keadaan muslim. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang yang lahir
lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya muslim. Fa'abawahu yuhawidanihi, nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, kalau orang tuanya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya penyembah api kalau orang tuanya penyembah api. Berarti semua anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Sampai ijtihad sebagian ulama mengatakan kalau ada anak orang kafir pun meninggal, ya, belum balik, maka Allah akan menguji fitrahnya pada hari kiamat. Artinya dia masih kenal nggak Tuhannya? Kalau dia masih kenal masuk surga, gitu kan? Bersama dengan kaum muslimin. Jadi belum dirusak fitrahnya. Makanya saya selalu ingatkan dalam pendidikan anak-anak ini jangan rusak fitrah. Terutama yang merusak fitrah banyak film-film kartun sekarang itu, yang menggambarkan ada dewa-dewa, ya, seakan-akan ada banyak Tuhan. Ya, ada dewa matahari, ada dewa hujan, ada dewa ini, dewa itu. Ya, seperti keyakinan orang-orang agama-agama non-muslim, ya. Ini tidak boleh. Atau menggambarkan di atas langit ada manusia batu, sehingga dia taunya Allah itu batu misalnya. Atau apalah ya, yang banyak ilusi-ilusi sebenarnya. Cuma gambaran khayalan, tidak ada. Ya, seperti banyak kartun-kartun Jepang, ya, yang membuat khayalan, ini semua tidak boleh. Ya, kalau kita mau lebih baik adalah alihkan, saya sudah bilang itu hari, menonton kisah-kisah Nabi, kartun-kartun Nabi. Banyak sekarang kartun-kartun nasihat-nasihat Islam yang diajarkan. Ya. Kemudian wa idza asbahta asabta khaira, dan kalau kau baca doa ini pada saat tidur, kau bangun besok pagi masih hidup, belum mati, maka engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kata ulama, taufik Allah akan dia dapatkan pada hari itu. Apa saja yang dia kerjakan, Allah berikan taufiknya, Allah kasih kemudahan. Dia jalan, dia makan, dia bergaul, dia apa saja kerja, semuanya sukses. Itu makna hadis. Ya. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan di sini menambah tentang perintah berwudu. Diikuti doa ini dengan wudu. Karena riwayat tadi yang kedua, apabila kamu mendatangi tempat tidur maka wudu dah seperti wudu untuk sholat. Dan ini adalah wudu yang banyak orang lalaikan dan menganggap remeh. Karena dianggap malas lah, capek lah, udah ngantuk lah. Padahal ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak membersihkan dosa dan paling cepat mengangkat derajat di surga? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, berwudu di waktu-waktu yang dibenci dan memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid. Jadi termasuk waktu itu, berwudu di musim dingin, berwudu pada saat sudah rapi pakaian, batal wudu terus mau wudu lagi, berwudu mau tidur. Ini biasanya orang tidak mau. Justru itu, di situ puncak pahalanya, pembersihan dosa. Dan wudu ini memang pembersihan dosa, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berwudu kecuali akan berjatuhan pada saat dia membasuh tangannya, dosa-dosanya dari tangannya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia usap, kalau dia kumur-kumur dan masukkan air di hidungnya, maka jatuh dosa dari situ. Kalau dia usap wajahnya, dari matanya jatuh dosa. Kepala dari kepala, kaki juga dari kaki. Ya. Sampai bersih dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya kita dianjurkan selalu dalam keadaan wudu. Kalau orang wudu sebelum tidur, berarti dia membersihkan dirinya dari dosa yang dia kerjakan, karena sedang menjatuhkan dosa-dosa. Kemudian juga, dia tidur di atas cahaya, karena wudu itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku. Kita-kita ini sekarang. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka? Ketemunya kan nanti di mahsyar. Kita nggak mungkin ketemu Nabi di dunia gitu. Maka kata Nabi SAW, bukankah seseorang pemilik kuda, kalau dia punya di antara sekian banyak kuda, ada kuda yang keempat kakinya berbulu warna putih. Bisa dia bandingkan dengan kuda-kuda yang lain. Walaupun badannya beda warnanya, tapi kakinya semua warna putih bulunya. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku akan datang dengan cahaya yang terang dari tempat-tempat uduk mereka. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, perhiasan seorang mukmin di surga akan memenuhi tempat-tempat yang terjangkau dengan air wuduknya. Tentu di sini tidak usah kita bayangkan gelang atau apa.
Yang jelas perhiasan, Allahu alam apa? Allah akan kasih perhiasan orang mukmin memenuhi anggota tubuh yang terkena ya, air wudu. Maka Nabi SAW juga mengingatkan dalam riwayat lain, siapa yang bisa memanjangkan jemahannya, lakukanlah. Ini batas minimal misalnya, lebihkan. Siku batas minimal, lebihkan, dan seterusnya. Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang berwudu sebelum tidur, maka Allah akan titipkan di ranjangnya bersama dia malaikat. Ya, yang akan mendoakan dia setiap kali dia bergerak. Ya. Kemudian perintah juga di sini tambahan, "Tsumma taji' ala shikkikal aiman," dan tidurlah sisi kananmu. Nah, jadi ini termasuk sunnah Nabi alaihissalam. Yang penting waktu awal kita tidur, nanti kalau kita sudah tidur berpindah posisi nggak ada masalah. Yang penting awal mau tidur itu balik sisi kanan. Itu sunnah Nabi SAW ya. Juga dalam sabda Nabi SAW tentang orang mimpi buruk. Kata Nabi SAW, siapa yang mimpi buruk, kemudian dia terkaget, maka beristi'adalah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meniup 3 kali sebelah kiri. Ya. Ditiup seperti sedikit mengeluarkan ludah tapi sedikit, bukan ludah besar. Nanti suaminya ibu marah nanti, atau ya, istrinya bapak nanti marah, tidak boleh. Sedikit saja ditiup ke arah kiri, isti'adah. Lalu kata Nabi SAW, lalu tidurlah di posisi kananmu. Karena biasanya orang mimpi buruk itu kalau bukan tidur tengkurap, tidur balik kiri. Kalau balik kanan, karena itu sunnah Nabi SAW, Allah amankan dia dari mimpi buruk itu. Kemudian juga potongan hadis kedua ini berbunyi, waj'alhunna akhir ma taqul, dan jadikan itu akhir ucapanmu. Berarti memang zikir-zikir sebelum tidur seperti baca ayat kursi, baca al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amud, dan seterusnya. Ini dibaca justru awal-awal. Dan akhir doa kita adalah ini. Karena sunnah Nabi SAW dibaca ini yang terakhir. Baru kemudian kita tutupkan mata kita untuk tidur. Ya. Hadis 82 dan kita coba selesaikan ya, karena sampai hadis 85 bab kita ini. Hadis yang ke-8 tentunya dalam bab kita dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Beliau, bapak dan ibunya semuanya adalah sahabat radhiyallahu anhum. Beliau berkata, "Nadhartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa huwa ala ru'usin wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnain Allahu thalithuhuma." Aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik ketika kami bersembunyi dalam gua. Mereka berdiri di atas kepala kami. Aku katakan, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang mereka melihat ke bawah telapak kedua kakinya, pasti dia melihat kita. Maka beliau bersabda, bagaimana prasangkaanmu, wahai Abu Bakar, terhadap 2 orang yang Allah sebagai pihak ketiganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang disebutkan di awal sanad hadis ini, ya, Abdullah bin Uthman dan seterusnya, ini adalah dianggap sanadnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Walaupun sebenarnya Abdullah diberikan julukan, namanya Abu Bakar adalah Abdullah. Kemudian nama ayahnya Abi Kuhafa, riwayatnya menjelaskan Uthman. Makanya di sini sanadnya beliau ini ya, maksudnya silsilah sanadnya Abu Bakar. Abdullah namanya Abu Bakar Siddiq, Uthman nama ayahnya, Amir nama kakeknya, bin Umar bin Ka'ab dan seterusnya, dan dia termasuk dari turunan At-Taimi. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kisah waktu Nabi SAW bersama Abu Bakar akan hijrah ke Madinah. Waktu akan hijrah ke Madinah, jadi kalau kita gambarkan Madinah atau Jazirah Arab seperti telapak tangan saya ini, di atas sekali Jazirah Arab itu utara Jazirah Arab ada negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria. Di bawah sekali di selatannya namanya Yaman. Di tengah-tengah ada Mekah, ada Madinah. Ada Mekah, ada Madinah. Jadi Mekah di bawah. Mekah itu lebih dekat ke Yaman. Madinah lebih dekat ke negeri Syam.
Kalau kita lihat secara petah ya. Nah Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah, mestinya kan Nabi naik ke atas. Karena Madinah di atas Mekah, ke utara. Tapi karena Nabi SAW dapat perintah wahyu disuruh ke arah selatan, maka beliau ke bawah dulu. Itulah yang dikenal dengan ya, Gua Thur atau Jabal Thur ya. Di Madinah, di Mekah kan ada dua gunung yang terkenal yang punya sejarah dengan Nabi SAW. Ya, ada Jabal Nur, yang ada Gua Hira, tempat Nabi SAW pertama terima wahyu Iqra' bismillahirrahmanirrahim khalaq, dan ada Jabal Thur, tempat Nabi SAW sembunyi pada saat mau hijrah. Nah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah ke sana, maka beliau pun menuju ke sana. Ringkas cerita, pada saat masuk ke dalam gua di situ, atau sementara menuju ke sana, Nabi SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar waktu itu sudah lama minta izin dengan Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah, tapi Nabi masih bilang, jangan dulu Abu Bakar. Mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Sampai akhirnya di malam Nabi SAW akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, maka beliau pun malam itu keluar dari rumahnya, dan Allah buat orang-orang Quraisy, anak-anak muda yang mengantuk semua tertidur. Lalu Nabi SAW meletakkan tanah atau pasir di atas kepala mereka. Kemudian Nabi SAW ke Abu Bakar lalu mengatakan, hai Abu Bakar, telah diizinkan hijrah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku bersama anda. Kata Nabi SAW, engkau bersama aku. Maka Aisyah berkata, radhiyallahu anha, waktu itu masih kecil, belum nikah dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya belum pernah melihat ayahku ya, menangis karena bahagia seperti nangis pada saat itu. Karena dia dibolehkan hijrah bersama Nabi SAW. Maka Abu Bakar sudah menyiapkan ada 2 ekor unta berikut persiapannya. Maka Abu Bakar pun naik sama Nabi SAW, lalu dia menyuruh Abdullah bin Abi Fuhairah, ini pengembala dombanya Abu Bakar, untuk mengikuti 2 unta ini dari belakang, sehingga jejak-jejak kakinya unta Nabi SAW Abu Bakar itu terhapus dengan jejak-jejak kaki domba ini. Jalanlah mereka menuju ke Jabal Thur itu, lalu diikuti dengan cara seperti Nabi SAW tinggal 3 hari di sana. Ya, dan Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, ini yang mengantarkan makanan setiap hari. Ya. Kemudian ada satu anak yang lain bernama Abdurrahman, ini yang tugasnya untuk memantau orang-orang Quraisy, tahu atau enggak gitu. Tetapi subhanallah, orang-orang Arab ini karena hidupnya kebanyakan di padang pasir, maka mereka betul-betul mendalami padang pasir itu, mirip dengan orang kalau nelayan di laut ya. Jadi mereka punya ilmu pengetahuan dari pengalaman. Dia bisa tahu dari jejak kaki, ini kaki unta kah, ini kaki serigala kah, ini kaki domba kah, dia bisa tahu. Ini kaki manusia. Kalau manusia mungkin beda, tapi hewan kan sulit di padang pasir. Dan kalau dia jama dengan tangannya, dia bisa tebak, oh ini sudah 2 hari yang lalu, ini 3 hari yang lalu. Bahkan sebagian orang-orang Arab Badui, kalau ada perempuan injak kakinya ke padang pasir, dia bisa tahu ini perawan atau bukan. Iya, begitu yang disebutkan ya. Ya. Yang jelas, tidak usah dibahas. Bukan itu bahasan saya. Itu kebetulan saja. Yang jelas, ya, orang-orang Badui ini dibayar oleh Quraisy untuk mencari tahu. Dan subhanallah, sudah 3 hari pun pada saat itu ya, jejak-jejak kaki unta Nabi SAW lewat, sudah diinjak juga dengan kaki-kaki domba. Orang-orang Badui ini pegang, dia bisa bedain. Dia bilang di bawah kaki-kaki kambing ini ada kaki-kaki unta, jejaknya. Lalu diikutin sampai ke Gua Thur, sampai ke Gunung Thur itu. Dan sampai mereka berhasil tiba di gua yang ada Nabi SAW dengan Abu Bakar sembunyi. Makanya Abu Bakar bilang kan, aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik kena tiba di gua itu. Ketika kami bersembunyi dalam gua, mereka berdiri di atas kepala-kepala kami. Jadi jangan dibayangkan lubang yang Nabi sembunyi itu gua yang besar, orang masuk ke dalam, bukan. Tetapi dia adalah seperti tebing saja. Nabi SAW masuk ke dalam bersama Abu Bakar, dan orang kalau lihat ke bawah kakinya bisa lihat ke dalam. Makanya Abu Bakar bilang di sini, ya, aku melihat telapak kaki mereka, kelihatan karena mereka di bawah gitu kan. Orang-orang musyrik ketika kami bersembunyi dalam gua, mereka berdiri di atas kepala kami. Aku katakan, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya saja, niscaya mereka akan melihat kita. Maka Nabi SAW dengan penuh keyakinan, dan ini sifat orang mukmin, ini berhubungan dengan tawakal, ya. Karena lagi berada di jalan Allah, gak usah takut.
Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana fikiranmu kalau ada dua orang tapi yang ketiganya Allah? Artinya masa Allah nggak tolong? Nggak mungkin. Dan betul, mereka sama sekali nggak lihat. Bahkan orang Badui yang dibayar oleh Quraisy itu mengatakan, saya yakin sampai di sini untanya. Padahal sudah naik ke gunung ini, sampai ke sini. Tapi orangnya di mana nggak tahu. Allah tutupin buat mereka gitu. Maka waktu itu dengan hikmah Allah, Allah munculkan laba-laba di situ yang memasang sarangnya menutup. Lalu orang-orang Quraisy bilang, nggak mungkin sampai ke sini. Dan kalaupun lubang ini dimasukin oleh mereka, nggak mungkin ada laba-laba. Laba-laba nggak mungkin nutupin jalannya orang. Kalau ada orang lalang, dia nggak mau pasang jaringnya gitu. Rumah yang tidak dihuni, maka muncul. Tapi kalau orang sering tinggal tiap hari, laba-labanya nggak ada, kecuali tempat-tempat terpojok yang tidak dijangkau oleh manusia lah ya. Seperti itu. Maka Allah SWT pun selamatkan mereka. Tapi di sini berhubungan dengan masalah tawakalnya. Bagaimana berserah diri kepada Allah SWT. Walaupun di depan mata kita sudah pasti celaka, Allah masih selamatkan. Bukan mustahil. Walaupun di depan mata kita pasti berhasil, tapi salah, Allah bisa gagalkan dengan caranya. Hikmah Allah SWT itu. Hadis 83 dan hadis ke-9 dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, bahwa apabila Nabi SAW keluar dari rumahnya, beliau membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlam au ajhala au yujhalu alayya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, atau tergelincir ataupun digelincirkan, dari menganiaya ataupun dianiaya, dan berbuat bodoh atau dilakukan perbuatan bodoh terhadapku. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang poin penting doa keluar rumah. Dan hadis ini menggabungkan dua. Ada riwayat lain berpisah, tapi ini digabungkan keduanya. Potongan pertama adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dan ini saksi bahasan kita, tawakal. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya. Dan sudah pernah kita sebutkan ini ya. Ada riwayat lain yang mengatakan siapa yang membaca ini pada saat keluar rumah, maka syaitan yang bertemu dengannya akan berkata pada teman-temannya syaitan lain, orang ini nggak bisa kita ganggu karena sudah dijaga oleh Allah. Jadi kita bilang Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Terus potongan yang selanjutnya doa adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, jangan sampai aku ya, disesatkan atau tersesat ataupun menyesatkan ya. Atau berarti tersesat atau disesatkan. Jangan sampai ada yang menyesatkan aku ya Allah kalau aku keluar. Dan ini juga kalimat mulia, jangan sampai ada yang menipu kita, menyesatkan kita. Au azilla au uzalla, atau aku tergelincir, maksudnya tergelincir dalam maksiat. Makna lain azilla adalah terhina. Jangan sampai aku terhina atau aku dihinakan. Bisa juga bermakna yang lain adalah aku menyesatkan atau aku menyesatkan orang lain. Aku digelincirkan atau aku menggelincirkan orang lain. Aku menghina atau aku menghina orang, aku dihina atau aku menghina orang lain. Itu semua kita minta agar lindungi. Dan ini harus dihafal ya. Dibaca kalau keluar rumah. Au adlima au udlam, dan jangan sampai aku dizalimi atau aku menzalimi ya. Atau aniaya. Jangan sampai aku mengambil hak orang lain atau hakku diambil oleh orang lain. Au ajhala au yujhalu alayya. Dan jangan sampai aku dibodohi atau terbodohi atau membodohi orang lain. Ini kalimat yang luar biasa agar kita tidak ditipu ya. Allah SWT akan jaga dengan doa-doa seperti ini. Dua hadis yang terakhir adalah hadis 84, dan ini hadis ke-10 tentunya dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanahha anhu syaitan. Barang siapa yang berdoa pada saat keluar rumahnya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah,
maka akan dikatakan kepadanya, malaikat akan berkata kepadanya, tapi kita tidak dengar tentunya ya, hudita, sungguh kamu benar-benar telah mendapatkan petunjuk, karena selama jalan kau akan dipandu oleh Allah. Wa kufita, dan sudah dicukupkan semua kebutuhanmu. Wa ukita, dan juga kamu akan dilindungi, serta syaitan akan menjauh darinya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan dikatakan hadis hasan. Dan Abu Dawud menambahkan, fayaqul yakni syaitan li syaitanin akhar kaifa laka birajulin kad hudiya wa kufiya wa ukiya. Maka syaitan pun akan berkata kepada teman-temannya syaitan lain, bagaimana mungkin kamu bisa menggoda seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan juga dijaga. Dan tentu hadis ini sudah kita jelaskan tadi ya, potongan-potongannya mulia sekali. Maka selalu baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Kalau disambung tadi, a'udzu bika min an adhilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhalu alayya. Ya. Jadi kita baca. Dan ini pasti syaitan tidak mau kita membaca ini, karena dia tidak bisa menggoda kita. Dan selama perjalanan kita dapat petunjuk, dicukupkan kebutuhannya, dan juga akan dilindungi. Hadis terakhir dalam bab kita adalah hadis ke-85, dan ini hadis ke-11. Dan insyaAllah pertemuan akan datang kita sudah masuk ke bab ke-8, masalah bab istiqamah ya. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif. Fashakal muhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaku bih. Ada dua orang bersaudara di zaman Nabi SAW atau di masa Nabi SAW. Salah satunya mendatangi Nabi SAW sedangkan yang satu lagi bekerja. Maka yang bekerja tadi mengadukan perihal saudaranya yang tidak bekerja kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, barangkali engkau diberi rezeki karenanya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Makna hadis ini teman-teman sekalian, kalau ada seseorang di antara kita diuji oleh Allah, mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, dia sudah nasihati, dia sudah luruskan, tetap saja. Maka yakinlah Allah ingin kebaikan, pahala besar kita dari dia. Itu maknanya. Ya. Karena di sini diceritakan di zaman Nabi SAW ada dua orang bersaudara. Yang satu rutin selalu hadir di pengajian Nabi SAW. Yang satu nggak bisa karena bekerja, gitu kan? Maka yang ikut pengajian tidak bisa bekerja, terpaksa yang bekerja yang membiayai. Seakan-akan saudaranya mengeluh, ini orang karena nggak kerja ya Rasulullah, dia punya waktu banyak. Saya bekerja nggak ada waktu nih. Maka kata Nabi SAW, justru kamu dapat rezeki karena dia, karena kau biayai hidupnya, kau dapat rezeki. Ya. Jadi jangan putus asa dengan saudara kita yang belum dapat hidayah, paman, tante, kerabat. Ya ini semua, kalau semua orang sudah dapat hidayah Bapak Ibu sekalian, kita dapat pahala dari mana? Hah? Ada tapi kecil. Tapi kalau orang banyak belum dapat hidayah, maka kesempatan kita menyampaikan kepada dia kan. Bahkan kalau dia di bawah naungan kita, justru menjadi penyebab kita mendapatkan rezeki. Sebagaimana makna hadis ini. Ya. Jadi coba kita bantu. Ada adik saya Ustaz selalu minta, ya nggak apa-apa, kasih aja. Bisa saja justru memang Allah menguji kita di situ. Justru dengan kita kasih, kita akan mendapatkan pahala ekstra. Mungkin dia jadi malas, itu kan mungkin. Mungkin dia sudah bekerja tapi nggak dapat. Bantu saja semampu kita. Sambil setiap bantu kasih titipan pesan. Kalau dia minta sesuatu yang masuk akal, kasih. Kalau dia pakai mabuk-mabukan, jangan. Tapi kalau dia saya mau modal usaha ini. Oh gagal, baik mana laporannya? Oh gagal begini, baiklah ini modal lagi. Tak ada masalah. Sedekah kok, gitu kan. Makna hadis global ini masuk dalam bab yakin, bahwasanya yakinlah. Seperti itu pesan Nabi SAW, kalau ada cobaan yang datang dari orang-orang terdekat kepada kamu sehingga kau menaunginya, maka berarti rezekimu akan datang tambahan justru dari dia. Ya, seperti itu maknanya. Ini makna hadisnya. Allahu a'lam. Baik, begitu saja insyaallah bahasan kita. Tadi saya sempat telat beberapa menit dan ini sudah saya gantikan insyaallah. Saya mohon maaf tadi waktu tiba dan saya sudah sampaikan ke teman-teman panitia kalau saya terlambat tadi karena masih ada udzur syar'i yang saya harus selesaikan. Dan insya Allah sudah saya
isi beberapa menit. Tadinya jam 11 kita pengajian, 9 sampai 11, sekarang sudah jam 11 lewat. Mudah-mudahan ini sudah cukup untuk menggantikan jadwal yang tadi itu lewat. Dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, kecil atau besar, ya, kemudian wajib ataupun sunnah, semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semua diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga juga Indonesia selalu dikaruniai pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan hidayah seluruh jajaran muslimin di Indonesia dan seluruh dunia ini, serta juga orang non-muslim agar masuk ke dalam agama Islam. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, yang saya yakin sedang melihat kita karena Dia maha melihat, dan mendengar kita karena Dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua yang ada di majelis ini, yang mengikuti ceramah kita, baik itu live ataupun diulangi di surga Firdausnya tanpa hisab, mana Ia satukan kita untuk mempelajari agamanya ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu